Kita berlanjut pada panelis yang terakhir. Kami panggil saudari Putri Azah Nabila dari Mahat Ali Al-Munawwarah Riau. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salata wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir pada acara Muktamar Pemikiran Mahasantri Indonesia. Alhamdulillah. Yang terhormat untuk Ahlu Bait Nurul Jadid, yang terhormat untuk moderator, untuk Dewan Juri yang berkenan, dan untuk seluruh mahasantri se-Indonesia yang berkenan hadir juga dan tetap menyaksikan penampilan saya. Saya perkenalkan diri dulu, nama saya Putri Azah Nabila, semester 2 dari Mahat Ali Riau, Mahat Ali Al-Munawwarah Riau, jurusan Fikih Usul Fikih Ahwal Asyasiyah. Baik, kita langsung ke judul saya kali ini adalah penanggulangan kasus perceraian di Kabupaten Indragiri Hilir dengan rujukan hukum kekeluargaan Ahwal Asyasiyah. Kenapa saya ambil di sini sampel atau daerah Indragiri Hilir? Karena di sini saya ingin menyempitkan lagi, mentitik fokuskan contoh bahwa inilah kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, bahwa inilah salah satu kasus-kasus dan jenis-jenis dan faktor-faktor perceraian yang ada di Indonesia. Baik, lanjut, next. Ya, ini daftar isinya, lanjut, next. Ya, di sini saya akan mempresentasikan yang sudah saya buat, lanjut, next. Ya, di sini fungsi pernikahan sebelumnya karena kita Ahwal Asyasiyah mengenai tentang keadaan seseorang, berarti secara otomatis kita mendiskusikan, mendeskripsikan pernikahan. Baiklah, di sini pernikahan kita udah terpaparkan di sini kalau pernikahan itu sunnatullah. Selain itu, pernikahan juga berfungsi untuk meraih atau mendapatkan pahala yang tidak bisa kita dapatkan kecuali hanya di nikah. Sehingga pernikahan ini adalah sesuatu yang sakral. Next, kita lanjut. Nah, di sini saya memaparkan, saya sebagai mahasantri Ahwal Asyasiyah ingin memaparkan apa sih gunanya saya belajar fikih usul fikih, apa sih saya gunanya mempelajari Ahwal Asyasiyah. Ini dia kita sebagai mahasantri. Toh nanti kalau kita tidak bisa bagaimana cara mengaplikasikannya ke masyarakat. Nah, inilah kewajiban kita untuk memaparkannya ke masyarakat. Kita menggalinya, kita menelitinya, dan akhirnya kita akan mendidik masyarakat atau memberitahu masyarakat. Yang pertama, ketika memilih dalam menikah, bagaimana tidak boleh tergesa-gesa dalam menikah, dan apa-apa saja tugas seorang imam dan tugas seorang makmum. Next. Di sini saya mau memperlihatkan kepada seluruh mahasantri se-Indonesia, menyatakan kalau ini Indragiri Hilir ini salah satu kabupaten yang ada di Riau yang mana tingkat kasus perceraiannya cukup tinggi. Di Kabupaten Riau itu hampir 100 sampai 500 kasus per tahunnya. Berbeda ya, tengok nampak dari 2019 tinggi, rendah tinggi lagi. Nah, faktor-faktornya kenapa bisa dilihat juga kalau apa-apa saja faktor-faktor yang membuat pernikahan berujung perceraian. Di tabel pertama bisa kita lihat perceraian di daerah ini sampai 100 sampai 500 kasus peningkatan kasusnya. Di tabel kedua kita bisa lihat faktor pasangan suami istri ini mengajukan perceraian didominasikan karena terjadinya selingkuh, dan kedua karena sulitnya ekonomi, dan ketiga karena KDRT. Selanjutnya kita lihat, inilah di tahun 2022 penelitian terakhir
kalau di buku statistik kesejahteraan rakyat Indragiri Hilir menyatakan kalau banyaknya kasus perceraian itu diajukan oleh istri. Nah, lanjut. Next. Nah, saya sebagai mahasantri dan mungkin ada mahasantri yang sudah menikah atau belum. Nah, bagaimana caranya penanggulangannya? Kalau kita ada orang perceraian, mungkin di pengadilan caranya merujuk lagi, mengembalikan hati seseorang. Nah, kita sebagai mahasantri yang mungkin sudah ada yang menikah atau belum menikah, nah bagaimana penanggulangan kita ketika kita ingin membina rumah tangga atau sedang membina rumah tangga? Nah, inilah dia. Yang pertama, lanjut next. Maaf. Nah, ini dia. Pertama, kita harus mengetahui dan mengamalkan persiapan dan hukum-hukum sebelum membina rumah tangga. Apa yang pertama? Yang pertama kita lihat baik memilih. Di dalam kitab Ahwal Asyasiyah atau di fikih-fikih munakahat mungkin dipaparkan apa-apa saja kriterianya seperti bagus agamanya atau bagus bibitnya atau bagus bobotnya dan macam-macam. Yang kedua, lamaran. Nah, di hukum lamaran ada hukum tertentu di mana kita seorang laki-laki tidak boleh melamar orang yang sudah dilamar orang lain. Nah, itu salah satu hukumnya ya. Lanjut next. Nah, kedua yang harus kita tanggulangi yang harus kita ketahui sebagai penanggulangan kita untuk mempertahankan rumah tangga adalah mengetahui faedah pernikahan dan malapetakannya. Bukan berarti semata-mata nikah itu enak seluruhnya, bukan berarti juga semata-mata nikah itu enggak enak seluruhnya. Nah, ini dia kita bisa lihat apa-apa saja yang mungkin bisa dibaca ya selanjutnya. Mungkin inilah kasus-kasus banyak yang terjadi di Indonesia, di mana mungkin kalau di malapetakannya kita sempitkan lagi, seperti susahnya mencari perkara yang halal, sehingga kadang suami pergi mencari nafkah, lalu mungkin dapat orang rantauan atau mungkin gagal. Itu dia. Inilah akibat-akibat yang membuat pernikahan itu berujung perceraian. Kita next. Nah, saya langsung kesimpulan. Dari tabel di atas kita bisa melihat kalau yang tabel-tabel Indragiri Hilir tadi ya, kita bisa mengambil pelajaran, mengambil kesimpulan kalau ilmu agama, fikih, usul fikih atau fikih usul fikih ini sebagai metodenya dan lebih kita persempitkan lagi di pelajaran Ahwal Asyasiyah, kita bisa mengambil pelajaran bahwa ilmu agama itu sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari, terkhususnya dalam pernikahan. Ya, selamat membina rumah tangga dengan baik ya. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas penyampaiannya. Jadi kami simpulkan sedikit bahwasannya ini merupakan studi kasus perceraian yang ada di kota Indragiri Hilir ya. Jadi ini mungkin mewakili beberapa kota yang ada di Indonesia. Dilihat dari persentase penyebab perceraiannya ini cukup miris. 70% akibat perselingkuhan dan banyak gugatan cerainya dari istri, berarti yang selingkuh cowok ya. Iya, kemudian di sini bukan cuma dalam bentuk studi kasusnya, tetapi juga bagaimana kita menetralisir setidaknya atau menanggulangi hal tersebut akan terjadi lebih banyak. Yang pertama, kita itu harus mengetahui kesiapan diri dalam menuju rumah tangga, baik dalam memilih dan juga harus mengetahui konsekuensi yang akan dihadapi ketika menikah, seperti itu. Jadi ada makalah yang mengatakan misalnya ikhtar jayyidan isaidan. Jadi kalau kita itu memilih pasangan dengan baik, hidup akan bahagia kan, seperti itu. Ya, mungkin lanjut pada sesi selanjutnya, sesi pertanyaan. Karena tadi Putri duluan, sekarang Putra. Silakan. Ini saya tidak bisa ikhtar jayyidan ini. Banyak sekali, astagfirullahaladzim. Ini silakan sampean. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Ahmad Agil Ashraq dari Mahatali Maslakul Huda Pati, Jawa Tengah. Tapi aslinya orang Inhil Riau, Mbak. Ya. Jadi kok banyak kode ya, banyak kode di sini. Tadi saya yang
sesi yang tadi ada kode, sekarang ada kode lagi. Iya. Semoga peka. Ya doakan saja Mbak rumah tangganya bisa sakinah ya. Nah, mungkin lebih kepada bahwa di sini saya sendiri belum menemukan langkah yang konkret dan penyebab yang spesifik. Dalam artian hanya kesulitan ekonomi, tetapi sepertinya belum dijelaskan sesulit apa. Maksudnya kesulitan ekonomi itu kan masih secara umum sekali. Belum ada batasan bahwa penghasilan rata-rata suami yang dituntut cerai itu berapa, kemudian kebutuhan hidup di sana itu berapa, baru kan bisa dilihat, oh ini memang benar di bawah garis kemiskinan. Atau mungkin mau pakai standarnya PBB itu kan di bawah $2 per hari. Nah itu apakah karena itu atau bagaimana kesulitan ekonomi yang menyebabkan banyak perceraian ini? Tapi tadi kayaknya kalau ekonomi itu yang kedua ya, tapi perselingkuhan yang paling banyak. Mungkin sampai lebih baik nanya perselingkuhan kenapa kok bisa banyak di sana gitu. Kan sampean cowok kan? Maaf Mbak, saya tipe yang setia jadi tidak mempertanyakan itu. Itu saja pertanyaannya. Iya, itu dulu. Terima Mas. kasih. Jadi ini mau nanya sebenarnya ini mau nanya tabungan yang harus ditabung untuk masa depan sebenarnya. Yang untuk hidup di Indragiri Hilir. Ini yang ditanyakan langkah konkret tentang maksud ekonomi. Biasanya tuh berapa? Yang kebutuhan untuk di sana itu berapa? Jadi biar lebih pas gitu ya. Jadi nanti dapatnya berapa, ngasihnya berapa gitu. Karena kan tadi juga ekonomi itu menjadi faktor terbesar kedua setelah perselingkuhan. Tapi kalau menurut saya lebih baik diatasi perselingkuhannya saja kan ya Pak. Silakan. Baik, terima kasih kepada penanya. Berarti ini pertanyaannya seperti ini. Bertanya kira-kira berapa kebutuhan yang harus dibutuhkan. Wah, saya bukan orang Indragiri pula. Tapi yang pastinya gini, sebab yang saya paparkan tadi mungkin seperti alasan-alasan dari beberapa peneliti, beberapa peneliti yang menstatistikkan apa sih faktor-faktornya, tapi ujung-ujungnya sebenarnya dalam perceraian itu tentang hati juga, ya kan? Tentang hati juga. Kalau misalnya dia kondisional nih, kalau dia miskin tapi bisa bertahan, tapi kalau misalnya dia kaya pun kadang juga nggak bisa bertahan. Jadi ini masalahnya tergantung ya bagi saya, masalah pun di Indragiri Hilir ini banyak, bukan masalah itu aja, kadang masalah perjodohan juga salah satu sebagai faktor yang membuat banyaknya perceraian di Indragiri Hilir. Setelah saya bertanya-tanya pada santri di pondok saya, salah satunya itu. Jadi bukan semata-mata gara-gara ekonomi, tapi ya itu dia. Jadi di sini untuk melihat konkretnya berapa, kenapa ekonominya itu rusak, itu tidak bisa. Soalnya ini kan hanya hasil statistik dari peneliti, seperti itu. Dengan alasan yang seperti itu, alasannya ekonomi. Sebab dari sakinahnya sebuah keluarga, itu tidak bisa dilihat dari harta saja. Contohnya Bill Gates, orang terkaya yang per detik sampai triliunan, cerai kok sama istrinya, ya kan? Nggak bisa, harta itu tidak bisa diberi seperti itu kan. Mungkin ada pertanyaan yang lebih baik lagi. Mbak, tanggapan Kenapa dulu. ada tanggapan sampean? Maaf, ini kan berarti seakan-akan tidak ada batasan yang jelas. Belum dipaparkan batasan yang jelas antara faktor ekonomi yang bisa menjadi sebab itu yang seperti apa? Kan ini pengaruh statistik, Mas. Iya, ya, bahasanya itu mungkin untuk saran untuk mbaknya agak dicari gitu loh. Soalnya ketika oke memang faktor ekonomi itu bukan faktor terbesar. Tadi katanya yang terbesar yang itu. Nah, tapi kan boleh dibilang faktor ini pun juga ikut menyumbang angka perceraian.
Sedangkan kalau seandainya ketika faktor ini tidak ditemukan, kalau bahasanya itu dobitnya gitu, berapa had yang rata-ratanya ekonomi ini bisa dianggap baik, otomatis kan perceraian yang sekian persen ini juga tidak bisa dihindarkan. Ya, jadi sebenarnya sama itu mau nanya rata-rata berapa gitu untuk bisa menghindari ekonomi yang seperti itu. Tapi kan sampean punya jawaban untuk ini? Silakan. Iya, ini saya juga orang rantau, saya dari Aceh. Tidak jelas, mohon diperjelas bahasanya. Ini ada di Minhajul Thalibin ya, batasan suami ya, standar suami. Bismillahirrahmanirrahim, Kitabun Nafaqat. Alamu sirin li zaujatihi kulla yaumin muddatu amin. Muddatu amin, 2 mud. Wa muksirin muddun, kalau orang-orang yang menengah ke bawah 1 mud. Wa mutawasitin muddun wa nisfun, kalau orang-orang yang kelas menengah. Iya, mudun wanisfun ya. Iya, 1,5. Nah, ini kalau nanti ternyata suami tidak bisa memenuhi kriteria ini, maka si istri berhak untuk imhal. Imhal itu apa? Imhal itu memberi waktu suami selama 3 hari untuk memberi nafkah apa yang belum dia tunaikan selama 3 hari itu. Baru setelah lebih 3 hari, hari keempat pagi, dia boleh mengajukan fasakh. Fasakh itu adalah apa namanya, kontrak, lepas kontrak ya. Fasakh nikah. Lepas ya. fasakh nikah ya, lepas kontrak. Jadi nggak ada kontrak lagi udah. Nah, ini standar yang seharusnya kita ketahui. Kalau kita kruskan ke rupiah, 2 mud itu setara dengan 100.000 ya. Sehari berarti suami-suami kalau kita mau jadi suami ya minimal 100.000. Kalau kita orang-orang yang mutawasid 50.000 lah. Tapi ini Makan tempe enggak apa-apa, ayam sekali-sekali kan gitu. tidak bisa seperti itu Mas, kalau cuma diukur 100.000 dengan hal seperti itu, bisa jadi ketika ini kita pindah tempat, beda harga. Di Papua 100.000 tidak dapat apa-apa. Makanya kita itu jangan terlalu tinggi berekspektasi menjadi istri itu gitu loh. Jadi menjadi istri itu harus menyesuaikan kondisi suami. Ya, terima kasih. Terima kasih atas Itu jawabannya. ibaratnya ada di Minhajul Thalibin, silakan dipelajari sama mbak-mbak ya. Ya, terima kasih. Pertanyaan nggih. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melati Surya Barita dari Mahat Ali Kebon Jambu Cirebon. Di sini saya ingin bertanya ya. Tadi kan salah satu faktor dari meningkatnya angka perceraian itu kan karena kurangnya kesiapan mental. Dan mungkin saya mau nanya, di daerah tadi yang Mbak teliti itu ada seberapa banyaknya tingkat pernikahan dini di situ? Karena biasanya perceraian itu disebabkan oleh banyaknya angka pernikahan dini di daerah tersebut. Di situ nanti ada nggak kira-kira datanya gitu seberapa? Karena biasanya itu kan pernikahan dini itu kan nanti mentalnya belum siap gitu kan, sehingga nanti nggak siap menghadapi rumah tangga yang nggak mudah, sehingga nanti karena banyaknya pernikahan dini tentu meningkatkan pula angka perceraian di tempat tersebut. Di situ kira-kira salah satu faktornya pernikahan dini atau bukan? Terima kasih. Terima kasih. Jadi pertanyaan ini menanyakan tentang, tadi kan ada faktornya juga kesiapan mental kan ya, kesiapan mental dan fisik. Mungkin bagaimana tingkat pernikahan dini di kota Indragiri Hilir? Terima kasih kepada penanya juga. Ya, saya juga mendapatkan data dari pernikahan dini. Nah, pernikahan dini yang mungkin tidak saya paparkan, tapi saya paparkan di teks jurnal saya. Kalau di sini rata-rata perceraian sebab pernikahan 10 tahun itu mencapai 5,40%. Nah, sedangkan 15-49 tahun cerainya malah cuma 2,33%. Nah, di sini akibatnya ya salah satu mungkin juga pernikahan dini dan kurangnya pendidikan. Nah, di sini juga saya ingin mengingatkan sekali lagi gunanya ilmu agama dan fikih, usul fikih dalam konsentrasi ahwal asyasia kami. Nah, dan juga mungkin dari beberapa Mahat Ali yang tentang fikih munakahat seperti Nurul Jadid juga. Terima kasih.
Jadi di sini mungkin gara-gara tingkat pernikahan dini juga tinggi, nggih. Ya. Mau gimana? Menanggapi? Silakan menanggapi. Ya, terima kasih pada akhirnya dikasih kesempatan Mahatali Nurul Qadim. Tadi kan katanya salah satu untuk menanggulangi perceraian, katanya tadi bisa dengan apa ya? Memiliki ilmu agama yang cukup atau dengan pelajari seperti itu fikih, usul fik dan lain sebagainya. Tapi kita tidak bisa menistakan bahwa banyak juga para orang-orang yang udah ahli agama, bahkan dia udah seperti kiai atau dan yang lain, itu juga banyak yang melakukan perceraian seperti itu. Padahal mereka ilmunya juga sudah banyak, dan itu juga ada diceritakan dalam sebuah kitab. Itu ada ceritanya Sayyidina Husain, ya. Sayyidina Husain itu diceritakan banyak istrinya. Gitu. Tapi dia banyak juga melakukan perceraian. Karena apa? Emang tujuannya nikah sendiri itu adalah libakoin nasli, seperti itu. Jadi seperti ulama-ulama yang lain juga kan emang ketentuan nikah itu cuma boleh 4. Nah, sedangkan ketika lebih dari 4 kan tidak boleh, sehingga untuk memanipulasi itu akhirnya mereka dicerai salah satu istrinya, ganti lagi untuk memperbanyak keturunan mereka. Seperti itu kan tujuannya. Nah, jadi bagaimana? Sedangkan mereka ilmunya udah banyak juga sebenarnya. Jadi seperti apa yang ingin sebenarnya yang ingin sampean sampaikan itu apa? Iya, tadi kan katanya penyaji kita harus juga memiliki ilmu agama yang cukup biar tidak menimbulkan perceraian. Tapi menilik realita yang ada juga banyak orang yang ilmu agamanya agamanya cukup tapi tetap cerai banyak gitu. Juga perceraian. Iya, sebenarnya kan tadi sudah dijelaskan oleh penyaji bahwasannya itu faktor. Faktor itu tidak bisa menjadi titik fokus, bahwasanya itu bisa menjadi penyebab. Faktor itu banyak yang akan menjadi pendukung dan mungkin saja bisa jadi. Seperti itu, jadi cuma faktor. Mbak. Ya, silakan. Ini dari penyaji ingin menanggapi. Ya, terima kasih kepada yang menanggapi. Mungkin gini, perceraian ini kan bukan sesuatu yang haram ya, Mbak. Perceraian ini sesuatu yang Allah benci. Tapi perceraian bisa jadi salah satu jalan keluar di mana memang udah nggak ada lagi pertahanan yang bisa dipertahankan. Nah, berarti kita lihat dari ulama. Oh, berarti ulama mungkin gini, ulama itu kan lebih tinggi ya ilmunya pada kita. Berarti mungkin dari banyaknya pemikiran ulama, dari mungkin setelah dipikir oleh ulama kalau resikonya ini, ininya kayak gini ya. Berarti keputusan dari ulama insya Allah berarti benar. Tapi ya ini yang saya paparkan ini, kenapa perceraian itu saya pendapatkan seperti demikian, karena di Indonesia sekarang kasus pernikahan itu hanya dianggap seperti pacaran, nggak cocok, pisah, bubar. Nah, sementara itu bukan landasan yang harus dijadikan alasan untuk perceraian. Nah, jadi saya mungkin mengkaitkan ke zaman sekarang, tapi tidak mempermasalahkan ulama dulu seperti itu, guru-guru mungkin setelah mempertimbangkan kan ternyata ada alasan di balik demikian, yang mana mungkin tidak bisa dipertahankan rumah tangganya. Terima kasih. Jadi dari penyaji tadi menanggapi bahwasannya di sini kita studi kasus yang ada di Kota Hilir, Indragiri Hilir gitu. Jadi ingin menanggulangi saja, menetralisir seperti itu. Bentuk faktor dan sebagainya atau ada hal lain dari ulama-ulama sebelumnya atau bahkan Sayyidina Husain yang seperti itu mungkin bukan ranah dalam pembahasan dari KOLPR ini, seperti itu. Mungkin ada tanggapan? Terakhir. Ya, ini ingin menanggapi dari penyaji. Iya, menanggapi. Masih bersama kami dari Mahatali Nurul Qadim juga ya. Yang saya cerna dari si penyaji itu, kesimpulannya adalah, jadi karena di masa sekarang itu sudah semakin besar angka perceraian yang terjadi, maka bagi kita itu harus jangan tergesa-gesa untuk menikah jika yang pertama kita tidak memiliki kesiapan yang matang untuk mengatasi masalah-masalah yang akan terjadi, gitu kan ya berarti kesimpulannya. Tapi kalau kita selalu disuguhi dengan rasa takut,
kalau nanti kita nikah bakal banyak masalah yang akan kita hadapi. Nah gitu. Nah kalau kita selalu disuguhi dengan hal kayak gitu, maka kita nanti bisa-bisa nggak nikah-nikah. Sedangkan dalam hadis Nabi itu bilang, man rawiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan termasuk dari bagianku. Nah ketika kita itu tidak menikah karena khawatir akan terjadi perceraian, karena di masa sekarang itu sudah angka perceraian yang terjadi itu sangat besar, maka kita akan tertaklif dari hadis Nabi itu. Nah, bagaimana kita sebagai umat Nabi menanggapi hal tersebut, gitu, Mbak? Ya, sebenarnya yang sampean ingin sampaikan tadi itu sebenarnya tidak dalam pembahasan call paper ini. Sama seperti tadi kita jelaskan, ini merupakan studi kasus untuk penanggulangan kejadian jadinya perceraian. Katanya sampean tadi, kalau sampean bilang perceraian yang seperti ini, nanti takut nikah, seperti itu. Ini kita membahas hal ini untuk menjadi persiapan diri untuk yang di kota sana, seperti itu. Soalnya mungkin kejadian yang ada di sini dan di kota sana bisa Tapi saja kan walaupun tidak yang sama. yang Oke, terima diteliti kasih. itu di desa itu, Mbak, tapi kan manfaatnya kan buat semuanya gitu, Iya, nggak iya. khusus di desa itu. Tapi ini kan studi kasus, Mbak. Lah, gunanya studi kasus itu apa sih? Yaitu biar bermanfaat bagi halayak umum, apalagi bagi masyarakat yang masih minim ilmu agama gitu kan, Mbak? Iya, terima kasih. Terima kasih, kita akhirnya sudah sampai pada sesi terakhir. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mungkin itu memang dari kesalahan kami, jika ada yang benar itu semuanya dari Allah. Sekian dari kami, semoga manfaat barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.